aku ora pakai kena belas gliengan lagi. Arek cilik meneng lah. Paling arek cilik. Apa dhewe buka? Sikilku. Anak kecil meneng. Terkadang kita begini, Pak. Rumah berantakan, ngamuk. Mergo anak kita pelayon rono, pelayon rene, kafe-kafe, wah berantaki ngamuk. Ya, bukan wong kini, bukan. Wong kono lho. Gadoh kok kini. Ya. Rumah berantakan ngamuk. Karena apa? Pola anak kita yang luar biasa. Tapi anak gede, pilih di jejak. Salah aku pilih lu pengen curhat lu wedok. Jadi aku kira terus ya aku ngono ya kan peteng biasa apa ya. Wong disambaki melos. Aku kan kepengen ini apa to kan kok awake waras volume skema kok hati. Lah yo dipangan. Keren kali mana. Ya kecil ibu wa ya'kuluna ta'ama mustama'in. Sifatnya anak kecil itu wek mangan mesti bareng, rata-rata bareng sama mboknya, sama bapaknya, rakitan hidup, rakitan hidup. Jadi kan nanti bulan anak pulau pas kosong dan bulan anak bersusah kudu ngici maka ada rumah saya itu kerap ditekan pakai belum pakai belum pakai sedih di 10 di atas si mesin dong begitu banget kau mau bayar undangan Aisyah si bayar sedang nah orang memang rencana orang tua aku kasih kode barang aku kenali si orang memang si mana si bayar si mana itu mas pengakus pak lebih 5 sebelum orang aku itu 1 juta. Nah, itu bolak-balik pakai pengalaman nih Pak. Itu bolak-balik pakai. Nah, jarang kita makan bersama kulino mangan bareng kita bersyukur kenapa mangan bareng itu membantu kalau itu sifatnya ada di sini. Ada lagi sifat yang luar biasa. Wa idza khasamu lam yata'aqadu wa maka sifat anak kecil yang seperti itu dimiliki oleh kita yang sudah dewasa maupun tua akan menjadi luar biasa, akan bertambah dewasa.
Nah, yang terakhir, wa idza khafu jarrat uyunuhum bidumu. Anak cilik itu kemudian gampang nangis, mengeluarkan air mata. Makanya sifat ini dimiliki oleh orang tua atau orang dewasa, takut kepada Allah dan nangis, ini luar biasa. Ya, aku si tujuh marilah kelingan nangis. Ya Allah, aku si tujuh meneteskan air mata. Ya, berbuat salah sama tetangga, cepat-cepat nangis, itu dalam sebuah. Maka sifat ini takut mesti gampang nangis. Maka kita ini yang pertama harus kita perhatikan adalah keislaman kita, yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini kita masih menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, pagi-pagi kita sudah hadir di majelis ilmu, kita duduk. Kenapa? Orang yang duduk di majelis ilmu meskipun yang diomongin dan penceramahnya nggak paham, si itu pahala, si itu pahala. Kok ngaji bermalu di pojokan, maaf dulu. Itu si itu pahala. Ya kalau fadl muta'allimin, si itu keutamaan orang yang belajar masyaallah di pojokan itu. Maka saya berharap setiap orang akan buka kitab, buka kitab, kajian kitab. Jadi jangan merasakan orang-orang tua yang di pojokan rumah kajian. Yang mungkin belum tahu. Siapa makan mesti orang situ dulu. Kenapa? Kok aku masih situ manggil orang itu situ komunikasi. Sakne bisa kesel gawe ngomong pojokan malah dia yang penting dia lah. Makanya saya minta malam harus nanti saya akan bisa datang. Contoh ini itu Syafi pulang balik undang saya malam nggak pernah saya tanggapi. Aku bukan kalau tidak pernah saya terima karena ketimbang saya meninggalkan jemaah saya yang sudah tua, yang sudah berusaha payah meskipun sampai masjid dia tidur itu luar biasa. Yang tidur begini. Pagi-pagi kita sudah menuntut ilmu, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi Islam. Tapi ini Rasulullah SAW. Ma min ahadin yamutu illa nadima. Tidak ada satupun manusia ketika menghadap Allah, ketika dipanggil Allah, pulang ke rahmatullah, pasti dalam keadaan menyesal. Jadi tidak ada satupun manusia ketika menghadap Allah, dipanggil oleh Allah, kecuali dalam kondisi penyesalan. Ketul. Yo, si wong api betul nggak bertambah kebaikannya, si wong elek betul kenapa nggak berhenti kejelekannya, sama-sama nggak betul. Kenapa? Dengan tahu dengan Sya'ban pernah saya ceritakan Sya'ban berangkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mesti jamaah dengan Rasul. Sedangkan perjalanannya dari rumah itu ke masjidnya 3 jam melaku Sya'ban. Ya, laku dari rumah ke masjid Rasulullah melaku selama 3 jam.
berjamaah sosok berpindah-pindah sehingga imam bisa diteni ya. Makanya si jamaah itu imam bisa diteni, si biasa jamaah itu akhirnya diteni kalau ini kayak ya, jadi diteni. Si susah kadang jamaah kadang enggak. Diteni enggak tetap gak diteni boleh tetap kan susah. Jadi kiai ini bingung kata imam ini, kok tak tinggal oleh teko, kantanya udah teko. Ini kadang jamaah orang, tapi sahabat ajak jamaahnya mesti di pojokan orang, mesti di pojokan. Karena sampai kita Rasulullah, apabila imam surat subuhan, ini sadar orang sih mesti. Bintani gak teko, tak sahabat tinggal. Selalu suku berkata itu imam itu selalu suku apun saya kalau jamaah pernah kosan jadi kami ini mau orang rakyat mati Allah berikanlah aku pahala dan garam terhadap musibahku ini dan gantilah dengan yang baik ya itu umpamane wadon begini meninggal itu ganti sih luwe nabi mereka pengen untuk ning surga ganti mereka pengen panggal sing bojo sing lawas ya ojo nabi nego sing lanang yang ngomong boleh meninggal sing wedok ya wajib keselamatan ya Allah perilaku pahala dalam musibah dan carikan ganti yang lebih baik ya Allah minimal gak carikan doanya uang musibah itu Allahumma ajirni fi musibati wa khulufli khairan minha kita akan musibah simpanan makanya itu Allah orang cintaku sejenis mati pak Allah tinggal mati boleh menang enak koncoku padahal gak mati si kegatan tak itu boleh menang boleh mati seperti itu. Tapi ya Rasul sekarang saya kenapa kok menjelang ajalnya suami saya teriak tidak tahu kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semua? Apa maknanya ya Rasul? Orang yang menghadapi sakaratul maut itu dikasih tunjuk akhlak kebaikan. Ya, dikasih tahu akhlak kebaikan. Si elek dikasih tahu tentang keburukan. Orang yang sakaratul maut itu sholat itu dikasih berubah. Makanya kalau ada orang api meninggal, dia mengatakan cepat karena aku di kuburan, cepat dengan kuburan, cepat karena aku di kuburan. Tapi oleh kru yang lain apa? Maka dia sudah tahu tempatnya, maka dia minta cepat-cepat untuk diantarkan. Tapi si elek mati. Aku dikabari mereka. Kursi api tidak dulu makanya Isra yang meninggal mau api segera dikuburkan, mau elak juga segera dikuburkan. Kenapa? Dia sudah melihat tempatnya. Sama. Kenapa teriakan yang pertama? Kenapa tidak menunjukkan masa dan melihat pahlanya berada dalam masjid, berada dalam rumah masjid 3 jam pahlanya luar biasa. Maka dia berdoa, kenapa tidak lebih jauh melihat Allah ini? Ya. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Ternyata saat dalam perjalanan ke masjid dia pakai baju rangka. Sing api ini jauh, sing elemen jauh. Jika dia masuk kena debu, sing jauh aman. Begitu sampai masjid, sing dibuka, sing elek
masuk masjid pakai sikapi. Tidak pula ke masjid pakai jaket, pakai masjid jaket itu buka, tulisannya apa? Coblos 50. Sikapi pasti melarang sikapi. Ternyata dalam perjalanan segmen itu ada orang kedinginan. Akhirnya dibuka lah pakaian luarnya, diselimuti orang tua yang kedinginan itu. Pahalanya luar biasa. Makanya dia betul. Kenapa tidak yang barang saya kasih? Di sini orangnya pahalanya luar biasa. Atau di sini jadi tidak ada satupun manusia yang ketika menghadap Allah nanti kecuali dalam keadaannya si akhir menyesal kenapa kebaikannya tidak bertambah, si elak juga menyesal kenapa kebaikannya tidak berhenti. Alhamdulillah ya, sampai saat ini kita dalam kondisi Islam. Kemudian yang kedua, sampai saat ini kita masih berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Al-Quran ya, Al-Quran. Pernah saya ceramah di sini ya, menyusun Quran dulu. Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu sebagai penuntun kita, obat kita juga, terutama obat hati yang paling penting kan. Al-Quran juga mendamaikan antara makmum dan imam. Itu Al-Quran. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya selalu melihat di bulan Ramadan itu mesti enek sing dirasani. Sinten di bulan Ramadan yang sering dirasani orang? Imam. Berarti kebiasaan. Mesti dirasani imam Pak Pusrako. Selama bulan Ramadan itu mesti dirasani imam. Kamu ini lewat. Aku tak suami anu rais. Nek anu mau bisa pilih boleh sifat beres. Sini rasanya imam. Nah, maka saya katakan kenapa Al-Quran bisa mendamaikan antara imam dan makmum. Imam tahu agar membaca Al-Quran, insya Allah makmum tenang. Ketika rakaat pertama dia membaca surat At-Takatsur, pasti ya, inna al-haakumut takatsur. Pasti nanti setelah itu waras jelas. Al-haakumut takatsur. Imam makmum ini mari rakaat kedua al-asr ini jelas. Dan surat Al-Asr itu juga hadisnya jelas. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Enggak mungkin imam nambah-nambah. Amanlah. Wah, sedemikian rakaat pertama sudah At-Takatsur, makmum tenang. Mesti ini sampai Al-Asr. Tahu ada baca Al-Quran. Kan ada baca Al-Quran ayat yang umum baru bahwa ini enggak baca surat inna a'tainakal kautsar washolli lirabbika wanhar. Rakaat pertama rakaat kedua makmum seneng wah mari milik hujan mana bahasa rakaat kedua amma yatasaalun. Aduh semarel tenang. Ketika amanya tasawuf makmum nanti ini pas baru tadi baca apa baru aku ayat ini. Kalau imam itu sudah ngerti ada baca Al-Quran dari ayat ke atas mesti ke bawah. Ini kami makmum bingung makmum bingung nikmat rasanya kalau jamaah semua. Ya, ini bukan di sini kita sehat dan repot. Kenapa? Ada
ibadah yang menggunakan anggota tubuh kita. Allah Akbar. Kita yang menjaga tangan berserius. Allahu Akbar. Mana pas berdiri, ya kaki asal keluar jajal ngadep orang tua. Nah itu pakai kursi sholat. Tapi meskipun kita sholat pakai kursi, selama sisi ngadep kursi, takbir Allahu Akbar baru paham. Takbir di selama masih bisa ngadep segitu, takbir di Allahu Akbar baru itu. Mereka tak kuat ngadep suwi karena kita tak kuat berdiri lama. Ojo kita stop berkumpul itu Allahu Akbar. Oh ya. Padahal kita masih bisa berdiri meskipun sebentar. Maka yang harus dijaga adalah sehat jasmani dan rohani. Kenapa? Itu tadi badan kita, rohani kita sehat, kita kerap berjamaah, kita kerap beribadah. Tapi badan sehat, badan kita tidak sehat juga kurang timbang. Karena apa? Ada ibadah yang membutuhkan fisik anggota tubuh. Ya, atau meningkatkan itu pemrokokannya oleh air itu tidak perhitungan. Itu pentingnya al-afiyah dalam ibadah. Nah, yang berikutnya adalah ketika kita menjalankan syariat Islam sudah baik, kemudian kita berpegang teguh kepada Al-Quran, kemudian kita sudah mengikuti sunnah Rasulullah semaksimal mungkin, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, ayo dijaga. Pahalanya kita betul-betul kita dibawa di alam kubur maupun di alam akhirat. Kenapa? Yang bisa menjawab pertanyaan alam kubur ya amal soleh kita. Ini sampai jam berapa mas? Jam 6 selesai. Oke, sudah lewat ya. Jadi minta masjid itu namanya kita harus menjaga aib orang lain. Ya. Kenapa? Kita saat ini masih dijaga aib kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantasnya belum tentu baik. Kenapa? Karena aibnya masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga belum tentu baik karena aib kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah al-ghina kita bersyukur, kita tidak bergantung hidup kita kepada manusia. Pagi-pagi kita sudah jelas silakan kita berada. Yang punya sawah silakan ke sawah. Yang menjadi dokter silakan ke rumah sakit. Yang menjadi guru silakan ke sekolahan. Yang menjadi bengkel silakan ke bengkel. Yang susah harus pensiun dari lagi. Yang mau semeni berhubungi makro semeni makro semeni makan semeni nggak makan semeni. Tidak harus mungkin sebelum mendapat mesti tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus isu-isu di manusia ini muncul sudah di masjid sholat duha zikir insya Allah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.